Pernikahan terpaksa CEO. Bab 187. Makanya, kalau orang mau ngomong itu dengerin sepenuhnya, jangan baru setengah langsung dipotong gitu aja. Aku tadi mau bilang kalau sebenarnya aku sudah maafin Arik dari kemarin-kemarin. Alarik seketika bernapas lega. Jadi perkiraannya salah. Sementara itu, Kiara malah senyum-senyum geli melihat ekspresi Alarik yang konyol luar biasa. Tapi Arik romantis banget deh, masih mau terima Ara meskipun misalnya Ara udah enggak. Stop, Arik langsung menyela. Jangan bahas itu lagi. Kiara malah tersenyum jahil. Hi, kenapa? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Tanya Kiara. Kamu ikut aja. Kiara bingung, tetapi dia tetap mengikuti kemana Alarik mengajaknya. Alarik menyelesaikan tagihannya di 13 kafe itu, lalu dia dan Kiara segera kembali ke mobil. Kita mau kemana, Rik? Jalan-jalan? Tempat wisata? Atau? Lihat saja nanti. Tapi Kiara tidak sempat melanjutkan perkataannya sebab Alarik malah menutup mata Kiara dengan sebuah kain. Rik, kok pakai penutup mata segala? Jujur saja, Kiara panik. Bukan karena dia berpikir Alarik akan melakukan hal buruk, dia percaya Alarik tidak mungkin melakukan itu. Namun, dibawa pergi dalam keadaan tidak bisa melihat apapun juga sangat mengganggu dan membuatnya tidak nyaman. Sabar dulu, tunggu sebentar. Kiara bisa mendengar suara gemerisik kecil, dan dia semakin penasaran sebenarnya Alarik itu mau apa. Oke, sudah siap. Kamu bukan kainnya, pinta Alarik. Kiara langsung menarik kain penutup mata itu dan mengedip-ngedip perlahan. Dia melihat tangan Alarik memegang dua buah tiket dengan dominasi warna ungu. Itu kan? Alarik tersenyum. Kamu suka BTS, kan? Aku dengar dari Bunga kamu pengen nonton konsernya yang sebentar lagi bakal diadakan, tapi kamu belum tahu mau nonton sama siapa karena pasti nggak akan dibolehkan kalau sendiri, plus Afika juga nggak bisa nonton karena udah mendekati masa kelulusan. Kiara langsung menutup mulutnya. Kedua bola matanya berbinar-binar bahagia. Ini serius. Alarik mengangguk. Iyalah, kamu nggak tahu aja gimana susahnya war tiket ini. Untung masih bisa dapat yang VIP, ya meski dengan sedikit cara curang. Alarik mengibaskan telapak tangannya. Sudahlah, kamu nggak perlu tahu gimana aku dapatin tiketnya, yang penting kamu bisa nonton konsernya, kan? Sebenarnya, cara curang yang dimaksud Alarik adalah memakai koneksinya ke beberapa orang penting untuk mendapatkan tiket itu. Tentu dengan harga yang lebih mahal, sebab kalau hanya berebut tiket dengan cara normal, sudah pasti dia tidak akan dapat. Tidak masalah, lah. Apapun akan dia lakukan untuk menyenangkan Kiara. Sementara Kiara langsung berteriak kesenangan sampai memeluk leher Alarik kuat-kuat. Dia terharu. Masalahnya, Kiara tahu pasti kalau Alarik tidak suka idol dan semacamnya, tetapi dia mau membelikan Kiara tiket itu dan bahkan akan nonton bersamanya. Aduh, cowok aku romantis banget sih. Alarik hanya terkekeh. Lalu kemudian Kiara merebut tiket itu dan menjatuhkannya di dalam mobil. Aku nggak butuh tiket itu. Aku nggak mau nonton cowok lain lagi. Soalnya cowokku sekarang jauh lebih ganteng, katanya. Alarik menaikkan sebelah alisnya. Yakin? Awas kalau menyesal. Hahaha, mikir-mikir lagi deh. Alarik tersenyum geli, dia menarik hidung Kiara lalu mereka berpelukan dengan begitu erat. 14. Soal tiket konser itu, Alarik mengamankannya lagi. Siapa tahu tiba-tiba Kiara berubah pikiran untuk datang ke konser. Beberapa bulan berlalu, Samba dan Jelita pada akhirnya kembali ke Jakarta lagi.
Mereka sudah mengurus pernikahan dinas tentara juga surat-surat di Kua. Berhubung keduanya sudah akad nikah, jadi pernikahan saat ini hanya tinggal resepsi saja. Hari ini adalah resepsi pernikahan Jelita dan Samba. Acaranya tidak terlalu mewah, undangannya pun sengaja dibatasi. Namun ternyata media masih saja menemukan informasi soal pernikahan ini dan ramai menyorot resepsi pernikahan tersebut. Alarik sendiri kaget saat sebelumnya dia menerima undangan pernikahan dari Jelita. Dia tidak menyangka kalau Samba dan Jelita rupanya memiliki hubungan. Tidak jauh berbeda dengan Alarik, Kiara yang menerima undangan dari Samba juga sama kagetnya. Dari sekian banyak perkiraan yang Kiara pikirkan tentang siapa sebenarnya kekasih Samba, rupanya malah Jelitalah kekasih yang katanya cinta pertama dan terakhir Samba itu. Sungguh, Kiara tidak menyangka. Alarik dan Kiara sedang bersiap-siap untuk menghadiri undangan resepsi itu. Mereka berdua sudah menikah duluan 2 bulan yang lalu. Saat ini, Kiara sedang mengandung dan mereka juga sudah tinggal berdua. Udah siap? Tanya Alarik saat Kiara baru keluar dari kamarnya memakai setelan kebaya berwarna oranye. Kalem. Kiara mengangguk. Bunga beneran gak datang ya, Rick? Alarik menghela napas panjang. Enggak, dia pasti nangis kalau ada di sana. Kiara menunduk dan murung. Meskipun Bunga sendiri sudah bilang kalau dia tidak apa-apa dan Kiara tidak perlu mengkhawatirkannya, tapi tetap saja Kiara merasa khawatir. Andai saja dia bisa membantu Bunga pendekatan dengan Samba, sahabatnya itu pasti bahagia sekali. Namun, bagaimanapun, perasaan cinta juga tidak bisa dipaksakan. Kiara selalu teringat dengan ucapan Samba bahwa kekasihnya itu adalah cinta pertama dan terakhir, jadi sudah pasti perasaan Samba begitu dalam terhadap Jelita. Kenapa murung gitu sih? Udah make up cantik-cantik juga, celetuk Alarik saat melihat sang istri melamun dengan wajah sedih. Kiara menggeleng. Aku masih ngerasa nggak enak sama Bunga, Rick. Udahlah, jangan stres. Kamu lagi hamil muda. Bunga juga udah bilang nggak apa-apa, kan? Doakan aja semoga Bunga bisa segera dipertemukan sama lelaki yang bisa menyayangi dia sepenuhnya. Kiara mengangguk. Mereka berdua kemudian berangkat ke acara resepsi Samba dan Jelita. Di tempat resepsi itu, tamu-tamu yang datang sudah lumayan banyak. Kiara dan Alarik segera menghampiri kedua mempelai dan menyalami keduanya. Wih, selamat ya Bang Samba, ucap Kiara dengan ceria. Samba tertawa. Iya, terima kasih. Kamu juga selamat ya. Maaf, Bang Samba nggak bisa hadir di nikahan kamu. Kiara mangut-mangut. Nggak apa-apa. Kan Bang Samba waktu itu juga lagi satgas. Tapi, kadonya tetap Ara tagih ya, Bang. Semua yang berada di dekat mereka tertawa. Acara resepsi berjalan dengan lancar dan bahagia, tetapi hanya satu orang yang tidak merasakan kebahagiaan itu. 15. Bunga. Dia memang bilang tidak mau datang dan menitip salam saja, tetapi rupanya dia diam-diam datang dan mengintip dari jauh. Dia tidak berani menatap Samba langsung, sebab Bunga yakin sekali dia pasti akan langsung menangis. Bunga tersenyum nanar. Selamat tinggal, Bang Samba, bisiknya pelan. Bunga berbalik pergi, tetapi karena sedih dan tidak fokus, dia tak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Untungnya orang itu sigap dan menahan tubuh Bunga tak sampai jatuh. Hati-hati kalau berjalan, ucap orang itu. Bunga terkejut dan menatap orang itu dengan mata terbelalak. 16. Ups. Hati-hati kalau jalan. Orang yang menangkap tubuh Bunga sebelum dia sampai jatuh ke tanah adalah Bramasta. Yang membuat Bunga kaget sebenarnya karena dia tidak pernah melakukan skinship dengan lelaki manapun kecuali yang memang anggota keluarga. Dulu saat di Australia,
Alden seringkali menempelinya sama seperti dia menempeli Kiara atau kawan sejurusan lain yang dia kenal, tetapi Bunga selalu menghindar karena dia memang risih. Makanya, ketika saat ini ada seorang pria yang melingkarkan lengannya pada pinggang Bunga, dia merasa risih. Ya, meskipun sebenarnya pria itu berniat baik. Bunga buru-buru mendorong Bramasta menjauh. Dia sendiri agak oleng saat mencoba berdiri. Untung saja dia tidak sampai jatuh lagi. Bunga tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak pula mengucapkan terima kasih kepada Bramasta. Dia langsung saja berjalan pergi dari sana, membuat Bramasta berdiri melongo memandangi Bunga pergi menjauh. "Anjay, gue dicuekin," gumam Bramasta. Dia sedikit terpana, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. "Ah, sudahlah. Gue juga udah telat ke acaranya," jelita. Bramasta buru-buru masuk ke acara. Benar saja, acara inti resepsi memang sudah selesai. Sekarang tamu-tamu sudah sibuk dengan makanan, foto-foto, atau berbincang satu sama lain. Jelita dan Samba juga kelihatan sedang beramah tamah dengan tamu-tamu undangan. Buru-buru Bramasta menghampiri kedua mempelai. Dia sedikit ngos-ngosan karena buru-buru, bahkan tampilannya pun sebenarnya bukan tampilan terbaiknya. Yang penting berjas dan rapi. "Selamat," ucap Bramasta. "Duh, maaf banget gue telat, Jel." Jelita mengangguk. "Iya, nggak apa-apa, gue kira lo nggak datang." Bramasta terkekeh. "Ya kali gue nggak datang ke acara sahabat sejati gue." Jelita terkekeh. "Apaan deh? Lebay lo. Tapi kok bisa telat sih?" "Ada urusan ya." "Yup, agak sibuk gue. Tadi buru-buru kesini juga rupanya masih telat." "Ah sial, gagal tampil ganteng gue." Jelita tertawa geli mendengarnya. Dia senang melihat Inces atau Bramasta semakin nyaman dengan jati dirinya yang sebenarnya. Maksudnya, tidak mudah untuk Inces yang awalnya nyaman dengan tampilan lady boy miliknya untuk berubah menjadi lelaki sejati. Awalnya dia juga risih harus meninggalkan barang-barang lucu dan perintilan wanita yang selalu dia kenakan. Namun, lambat laun dia menerima, dan akhirnya semakin nyaman menjadi diri sendiri, yakni lelaki sejati. Perkembangannya bagus, malah Jelita yang kadang-kadang lupa kalau Inces sudah tidak ada lagi, sekarang adanya Bramasta. BTW, gue tadi nggak sengaja tabrakan sama cewek cantik banget. Lo kenal, nggak? Apa tamu undangan di sini? Jelita mengernyit bingung. Kalau cewek-cewek yang datang ke acara ini pasti cantik-cantik lah. Mereka dandan semua, Bram. Bramasta menggaruk tengkuknya. Iya juga ya. Entahlah, gue kepikiran banget sama itu cewek. Matanya teduh banget, nyaman dilihat. Tapi ada yang bikin gue agak janggal dikit. Janggal gimana? Tanya Jelita. Kayak, dia lagi sedih atau abis nangis. Atau entahlah. 17. Mungkin memang bentuk matanya seperti itu, sahut Samba. Dia agak kesal juga sejak tadi diabaikan karena Jelita asyik mengobrol dengan Bramasta. Bramasta mengangguk-angguk. Bisa juga sih. Tapi, gue kayak nggak pernah lihat mata seindah itu. Lo kayak orang jatuh cinta deh, ucap Jelita. Bramasta tertawa. Masa? Enggak ah, gue cuma kagum aja lihat matanya. Oh iya Jel, 5 hari lagi gue mau terbang ke Paris. Hah? Ngapain ke Paris? Mau liburan. Bramasta menggeleng. Disuruh papa ke sana. Dia senang mendengarnya. Berkat perubahan diri Bramasta, hubungannya dengan keluarga juga semakin baik. Intinya, perubahan Bramasta membawa banyak hal baik kepada pria itu. Iya, hati-hati di sana. Jangan lupa juga oleh-oleh dari Paris, hehe. Bramasta terkekeh. Gampang itu.
Samba lebih banyak menyimak. Dia sendiri sudah tahu banyak tentang Bramasta atau incest dari Jelita. Istrinya itu sudah menjelaskan semuanya, tentang perubahan Bramasta, tentang hal-hal baik yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Kalau melihat penampilan dan gestur maskulin Bramasta sekarang, Samba rasanya masih tidak menyangka kalau dia orang yang sama dengan incest yang dulu suka genit kepadanya. Baguslah, dia berusaha menjadi lebih baik sekarang. Malam semakin larut. Tamu undangan juga sudah pulang satu persatu, hanya tinggal beberapa keluarga dekat saja. Samba dan Jelita sudah turun dari pelaminan dan beristirahat. Tamu dekat yang tersisa sedang mengobrol dengan Rahmat dan Cahya. Samba dan Jelita berada di kamar sekarang. Jelita baru saja selesai menghapus make up dan juga melepas perintilan yang dia kenakan selama resepsi tadi, sementara Samba sudah selesai mandi duluan. Jujur saja, Samba sudah tidak tahan lagi. Sebelumnya, Samba dan Jelita memang menunda kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Mereka berdua tidak mau rumit urusan kedepannya karena memiliki anak sebelum pernikahannya resmi dalam catatan dinas militer dan negara. Makanya, selain Samba memakai pengaman, dia juga banyak menahan diri. Dia takut kejadian sebelumnya terulang, di mana Jelita hamil tanpa mereka rencanakan sebelumnya. Kali ini, semuanya harus sesuai rencana agar kehidupan mereka juga aman dan sejahtera. "Kamu udah mandi, sayang?" tanya Jelita begitu selesai melepas semua perintilan yang dia pakai selama resepsi tadi. Samba mengangguk. Dia melirik Jelita yang sudah ganti pakaian dengan piyama pendek. "Ya udah, gantian sekarang aku mandi dulu." Jelita beranjak dari kursi meja rias di kamar itu, hendak masuk ke kamar mandi. Namun, langkahnya mendadak terhenti saat Samba tiba-tiba memeluk pinggangnya dari belakang. "Sayang, nggak usah mandi," bisik Samba dengan suara berat. 18. "Hah? Badanku bau tahu, kan keringetan." Samba malah melesakkan wajahnya pada ceruk leher Jelita, mengendus aroma wanita pujaannya dalam-dalam. Malam ini seperti benar-benar bulan madu mereka, dan Samba ingin sekali suasana antara dirinya dan Jelita bisa lebih romantis malam ini. "Sayang, nanti dulu, ini beneran aku keringetan loh." Samba hanya menggumam tak jelas dan semakin dalam mengendus-endus leher sang istri. Berikutnya, Samba langsung mengangkat tubuh Jelita dan membawanya ke atas ranjang. "Mandinya nanti saja, toh nanti kotor lagi," ucap Samba ambigu. Wajah Jelita merah padam. Padahal ini bukan pertama kalinya untuk mereka, tetapi hawa di antara mereka malah mirip seperti malam pertama. Entahlah, mungkin efek kali ini mereka bisa benar-benar resmi menikah sah secara agama dan negara, lalu pastinya mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Di sesi intim mereka, Samba benar-benar memperlakukan sang istri dengan begitu lembut. Memegang Jelita malah seperti memegang porselen rapuh yang akan langsung pecah andai Samba terlalu keras. Sampai akhirnya mereka mencapai puncak di ronde pertama. "Aku masih nggak nyangka kalau kita bisa bersama dan memiliki si cantik ini," bisik Samba di sela-sela deru napasnya yang meningkat. Jelita tersenyum lemas. "Aku juga nggak nyangka bisa nikah dengan krus aku." Setelah ronde pertama selesai, mereka berdua berbaring di ranjang. Samba kelihatan masih tidak mau lepas dari Jelita. Dia terus menempel pada sang istri, mirip seperti seekor kucing yang manja kepada majikannya. Sementara Jelita sendiri mengecek ponselnya dan membuka sosial media. Rupanya berita pernikahannya dan Samba membludak di akun-akun gosip. Tentu saja pernikahan itu menjadi sorotan sebab Jelita tiba-tiba menghilang dari dunia hiburan, lalu mendadak muncul lagi dengan kabar pernikahannya bersama tentara yang dulu juga digosipkan dengannya sebelum ada Alarik. Jelita terkekeh.
Akun gosip itu cepat banget bikin ceritanya, ujarnya pelan. Samba berhampelan. Kamu sendiri bagaimana? Apanya? Kamu yakin gak akan nyemplung ke dunia entertainment lagi? Jelita mengangguk. Aku mau fokus jadi ibu Persit aja. Kayaknya bakal susah juga kalau sambil disorot media. Dunia entertainment itu penuh gosip, takut nanti kalau ada kesalahan sedikit dipelintir sana-sini sama media. Lagi pula, waktu sama kamu itu sangat penting melebihi apapun. Kalau nanti aku tetap di industri hiburan, waktunya pasti terbagi. Dan waktu sama kamunya jadi berkurang. Entertainment itu sibuk banget soalnya. Samba terharu mendengarnya. Padahal, untuk mencapai popularitas sekarang Jelita pasti sudah berjuang keras. Namun, dia rela melepaskan itu semua demi kedamaian dalam hidup rumah tangga mereka. Hidup dengan kesederhanaan dengan gaji seorang tentara seperti Samba. Tentunya tidak mudah untuk melepaskan apa yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun, tapi Jelita bisa memutuskan itu dengan tegas. Makasih sudah mencintaiku sebesar ini, bisik Samba sembari mengeratkan pelukannya. Jelita tersenyum lembut. Sama-sama, sayang. Samba mengecup pipi kiri Jelita dan menyeringai tipis. Siap untuk ronde berikutnya. 19. Siap Kapten. Jawab Jelita. Masih Letnan, ralat Samba. Kata papa kan sebentar lagi naik pangkat. Samba tertawa lalu kembali naik ke atas tubuh sang istri untuk memulai ronde berikutnya. Di rumah keluarga Riko saat ini suasana sarapan menjadi berbeda sejak Alarik sudah menikah dengan Kiara. Mereka yang sudah tinggal berdua menyisakan Bunga hanya dengan Riko dan Gracia saja. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Kiara dan Alarik menikah, tetapi suasana di rumah itu tetap saja masih terasa sepi. Bunga masih belum benar-benar beradaptasi. Setelah diam-diam datang ke pernikahan Samba dan hanya berani mengintip dari kejauhan kemarin, Bunga sudah memutuskan bahwa dia akan mengakhiri perasaannya ini. Sudah tidak ada harapan lagi untuknya dan dia juga tidak mau terus terkukung dalam perasaan sepihak ini. Ma, panggil Bunga di tengah-tengah sarapan mereka. Gracia langsung menatap anaknya. Iya. Kenapa, Bunga? Ma, Pa, kayaknya aku mau bekerja di Paris aja deh. Di rumah paman dan bibi dari keluarga papa. Gracia kaget. Kenapa begitu? Kok tiba-tiba banget? Paris itu jauh loh, Bunga. Arik udah sama Ara, kalau kamu pergi juga, mama hanya berdua aja sama papa dong. Rumah jadi sepi. Bunga memaksakan senyum. Bunga nggak bisa gini terus, Ma. Bunga mau cari pengalaman kerja juga dan pengen melatih kepercayaan diri supaya nggak pemalu terus. Kalau di sini aja, Bunga pasti hanya mengandalkan mama dan papa terus. Kamu yakin dengan keputusan ini, Bunga? Tanya Riko. Bunga mengangguk. Iya, Pak. Bunga udah memikirkannya berkali-kali kok. Gracia dan Riko saling berpandangan. Mereka sebenarnya tidak tega mengingat Bunga ini sangat pendiam dan seringkali kikuk dengan suasana baru. Namun, jika sang anak memiliki motivasi seperti itu, mereka berdua jelas tak bisa menolak. Baiklah, Papa dan Mama akan izinkan kamu ke Paris, tapi lebih baik kamu tinggal di rumah Ria aja, ucap Riko. Emang nggak Papa tinggal di rumah Kak Ria, Pak? Bunga nyaman-nyaman saja dengan Ria, tetapi dia dan Alarik itu berbeda. Alarik bisa dengan mudah nyambung bicara apapun dengan kakak mereka itu, tapi Bunga tidak semudah itu. Dia hanya takut kecanggungannya nanti malah membuat Ria kurang nyaman. Ya nggak Papa, kan dia kakakmu. Bunga mengangguk. Kalau papanya yang merekomendasikan, dia pikir lebih baik menurut saja. Oh, oke kalau begitu, Pak.
Bunga sebenarnya kepikiran, apakah tidak masalah dia menumpang di rumah kakak perempuannya yang sudah menikah dan punya suami.